Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pendengar dan pembicara semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kalau Teh Nabila sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, harus sehat juga dong. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu yuk, karena kan kalau tak kenal maka tak sayang. Dimulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nabila Silva Fahira sebagai anchor di podcast kali ini. Nah, lanjut ya, kepada teman-teman Tete yang lain boleh langsung memperkenalkan dirinya. Nama saya Hana Mariam Kamilia. Kalau nama saya sendiri Zahra Akilah Fauzia. Sedangkan nama saya Tausia Hasanah. Oke, kita kan udah perkenalan nih. Selanjutnya, kita mau masuk ke pembahasan materi, yaitu membahas tentang tujuan pendidikan. Seperti yang kita tahu nih ya, pendidikan itu kan adalah hal yang penting untuk kehidupan kita gitu ya. Tapi teman-teman tahu gak sih tentang tujuan dari pendidikan itu sendiri? Nah, biar kita lebih paham lagi tentang tujuan pendidikan, yuk kita simak penjelasan yang akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 8. Langsung aja yuk Teh Hana, boleh dijelaskan? Baik, terima kasih Teh Nabila. Di sini saya mau menjelaskan nih tentang tujuan pendidikan. Sebelumnya, tujuan pendidikan itu dibagi menjadi 6 tujuan. Dan di sini saya akan menjelaskan tujuan yang pertama dan tujuan yang kedua. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum ini merupakan hasil akhir yang diperoleh oleh pendidik dalam keadaan apapun yang dilihat atau dirasakan oleh pendidik dari hubungan secara langsung antara pendidik serta peserta didik. Tujuan umum ini bisa juga disebut sebagai tujuan total. Tujuan umum ini tentu memiliki pengkhususan, dan pengkhususan ini masuk ke dalam tujuan kedua, yaitu pengkhususan dari tujuan total. Pengkhususan dari tujuan total ini dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama, umur, jenis kelamin, bakat serta sifat dari peserta didik. Yang kedua, kemungkinan yang ada pada keluarga serta alam sekitar dari peserta didik. Yang ketiga, tujuan kemasyarakatan bagi peserta didik. Yang keempat, kesanggupan yang dimiliki oleh pendidik. Yang kelima, tugas lembaga pendidikan seperti rumah atau sekolah. Yang keenam atau yang terakhir adalah tugas bangsa dan manusia di sini serta saat ini. Dari sinilah dapat kita ketahui bahwa tujuan pendidikan total yang sama memiliki bentuk yang beragam. Maka dari itu, waktu dan pengkhususan ikut dijalankan dalam bentuk dari tujuan total tersebut. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wah, terima kasih Teh Hana penjelasannya. Nah, sekarang kita langsung aja dengerin tujuan pendidikan yang selanjutnya. Di tujuan ketiga ini, katanya sih Teh Zahra tuh mau jelasin mengenai tujuan insidental. Cukup asing ya kata tujuan insidental itu. Oke, sebenarnya apa sih tujuan insidental itu? Nah, biar kita bisa nggak penasaran, langsung aja yuk kepada Teh Zahra, boleh dijelaskan. Terima kasih Teh Nabila. Seperti yang dikatakan oleh Teh Nabila tadi, di sini saya mau melanjutkan pematerian yang telah disampaikan oleh Teh Hana. Di tujuan pendidikan berikutnya ada yang namanya tujuan insidental. Nah, tadi kan pada penasaran tuh, tujuan insidental itu apa sih? Jadi, tujuan insidental adalah suatu tujuan yang terjadi secara kebetulan atau yang terjadi khusus pada situasi tertentu. Misalnya, waktu guru melihat salah satu muridnya mencontek dalam ujian, maka ia menasihati murid tersebut agar murid tersebut tidak mencontek lagi. Yang berikutnya ada tujuan sementara. Tujuan sementara adalah tujuan pendidikan yang sementara dicapai untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Misalnya, tamatan SD merupakan tujuan sementara untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SMP. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Zahra. Nah, sekarang ke pemateri terakhir, yaitu Teh Tausia yang akan melanjutkan pematerian tentang tujuan pendidikan. Boleh Teh Tausia langsung dijelaskan. Terima kasih Teh Nabila. Di materi terakhir, yaitu ada tujuan tak lengkap dan tujuan intermediair. Yang pertama, tujuan tak lengkap ialah
Tujuan ini memiliki hubungan dengan aspek kepribadian manusia yang muncul sebagai fungsi rohaniah yang khas pada latar etis, keagamaan, dan sikap sosial orang lain itu. Pedagogik eksperimental atau empiris dapat berharga sekali dalam menentukan cara terbaik, betapa tujuan yang terperinci itu dirumuskan dan kemudian betapa usaha untuk mencapainya, walaupun jasa jenis pedagogik ini lebih besar di lapangan, tujuan sementara dan tujuan tak lengkap. Dalam rangka tujuan tak lengkap, amat banyak dirumuskan tujuan sementara. Umpamanya, anak didik harus belajar membaca, menulis, dan mengeja. Tetapi, bagaimanakah sifat dan corak sementara itu? Tulisan yang indah atau sudah cukup kalau dibaca? Adakah mengeja itu amat sangat penting? Atau adakah ejaan itu dianggap suatu bentuk kompromis yang bersifat sementara? Haruskah anak didik itu tepat dan lancar membaca tanpa pengertian tentang yang dibacanya? Atau haruskah ia pandai membaca lancar sambil memahami yang dibacanya? Rumusan itu akan masuk pada tujuan yang kedua. Yang kedua adalah tujuan intermediair atau alat dari berbagai ragam yang harus dicapai untuk pelaksanaan teknis daripada tugas belajar membaca dan seterusnya. Menjadi terlepas dari tujuan akhir sehingga dapat dikatakan bahwa metode atau cara mengajar, menulis, dan membaca tidak terikat atau bebas dari pandangan hidup tertentu. Dengan demikian halnya apabila telah tercapai kesatuan paham tentang untuk apa, yang disebut di atas kesatuan paham itu tidak perlu meliputi tujuan umum pendidikan. Hal itu menyebabkan dalam beberapa praktik mungkin tercapai kerjasama antara orang-orang yang memiliki pandangan hidup yang berbeda. Bila seseorang ditanyakan tentang batas-batas kemungkinan dididik, maka sering dilupakan memberitahukan dengan tujuan mana pertanyaan tentang di atas itu diajukan, padahal dijawab tentang batas-batas kemungkinan dididik itu amat erat berhubungan dengan tujuan yang dimaksud. Nah, mungkin sekian materi yang saya sampaikan tentang tujuan pendidikan yang terakhir. Saya kembalikan kepada Teh Nabila. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Tausia. Nah, yang tadi dijelaskan itu adalah 6 butir tujuan pendidikan. Sekarang, teman-teman sudah mengerti kan apa saja tujuan pendidikan? Nah, pematerian di podcast kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kami dari kelompok 8 mohon pamit. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Semoga podcast ini dapat menambah pengetahuan teman-teman pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan.